Menjadi konten kreator di Facebook capek sekali. Kenapa? Of course, karena apa? Sistemnya tidak jelas alias pakai undangan. Itu yang bikin para konten kreator pada menyerah. Halo, assalamualaikum, hai guys, welcome to my FB. Ica. Oke, jadi di live ini singkat ya, dengan tema menjadi konten kreator mau menyerah atau maju, alias di FB Pro ini yang super duper nggak jelas sistemnya. Oke guys, yang selama ini saya amati ya, sejauh ini banyak banget konten kreator di Facebook itu pada menyerah. Kenapa? Ya emang capek sekali. Platform yang bikin kita capek, menguras waktu kita adalah FB. Why? Ya karena tidak ada kejelasan, karena semuanya tuh sistemnya undangan. Ya, oke. Seperti yang tadi barusan saya lihat di postingan di grup, bahwasanya itu ada salah satu konten kreator yang mengeluh ngonten selama 1 tahun di FB yang dimonet hanya cuman bintang, ya. Dan itu sangat-sangat bener-bener deh tidak jelas, tidak terarahkan, dan sistemnya memang amburadul banget ya, karena kita ini udah ibaratnya konsisten. Kenapa sih kita tuh tidak bisa sistemnya, kenapa kita menganggap bahwa sistemnya itu nggak jelas, kenapa tidak terarahkan, dan kenapa harus begini begitu ya, karena sistemnya undangan guys ya. Berbeda banget sama platform merah. Kalau platform merah itu luar biasa banget ya. Kalau di platform merah itu benar-benar kita tuh benar-benar dihargai sebagai konten kreator. Tapi kalau di Facebook ini, Masya Allah, perlu sabar. Ini guys ya, seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya sekarang ini adalah sistem undangan. Kecuali kalau bintang ya, kalau fitur bintang. Nah, yang saya pikir ya, saya tuh menganalisa gini, ini perusahaan Meta sangat cerdas, luar biasa banget, tidak mau rugi sedikit pun guys ya. Kenapa? Jadi gini, di tahun 2025 ini kita ini dibikin selektif yang luar biasa banget. Kita dibuat tunduk mutlak oleh kebijakan monetisasi. Berbeda dengan fitur bintang. Kenapa? Kalau fitur bintang itu pihak Facebook tidak menggaji. Kalau fitur bintang itu pihak Facebook alias Meta tidak menggaji ke kita. Kalau kamu gajian dari bintang, artinya kamu digaji orang lain. Nah, sebab itu cuman hanya satu fitur ya, satu fitur bintang yang bisa dimonetisasi dengan cepat, dengan mudah. Ada target yang tertera. Misalkan contoh, kamu bikin akun Facebook baru atau akun Facebook lama, ketika dirubah menjadi mode profesional, di situ akan tertulis ya, tertera bahwasanya persyaratan untuk dimonetisasi fitur bintang yaitu 1000 pertemanan atau 1000 follower. Kemudian umur umur Facebook Pro itu sudah 1 bulan. Nah, pasti 99% konten kreator di Facebook Pro itu dimonetisasi bintangnya ya, fitur bintangnya. Nah, kemudian untuk fitur real, in-stream, bonus, kita pasrah guys, kita pasrah. Kita mau pakai tips, trik, bla 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 bla, yang ada kita tetap akan dibuat tunduk. Karena apa? Sistemnya undangan ya. Nah, itulah kenapa pihak Meta, perusahaan Meta itu tidak mau rugi. Kenapa? Jadi emang pure murni gaji kita itu dari Facebook, yaitu real, in-stream, bonus. Nah, dari 3 fitur ini pure murni gaji dari Meta. Nah, ini sistemnya undangan ya. Bonus, real, in-stream ini sistem undangan. Kenapa dibuat sistem undangan? Karena pihak Meta tuh nggak mau rugi ya. Jadi kita tuh dibuat tunduk ya. Kita mau bikin konten original, sehebat apapun, seasli apapun, kalau memang belum rezeki. Jadi ini sistemnya kayak mengarah ke rezeki ya guys ya. Jadi sistemnya lebih mengarah ke rezeki gitu loh.
Jadi ini siapa? Cuma kamu kak yang mau balas komenku di antara akun-akun besar. Kita ini semuanya sama guys, nggak ada. Ntar itu mbak, itu dibahas nanti ya. Ini aku mau bahas poin-poin penting yang perlu kalian ketahui guys ya. Jadi gini, ya. Jadi pihak Facebook, perusahaan Facebook ini, perusahaan Meta ini ya, membuat aturan kebijakan baru pada tahun 2024 bulan Oktober tanggal 4, yang dimana kebijakan itu dirubah. Iklan in-stream dihilangkan, sistemnya menjadi undangan, sistemnya menjadi 3 fitur sekalian, dan itu merujuk ke monetisasi konten ya, dan itu sulit banget, selektif banget. Jadi kita mau buat konten seoriginal apapun, seevaluasi konten apapun, sehebat apapun, sebagus apapun, kalau belum rezekinya, kita akan dibuat tunduk mutlak oleh kebijakan sistem Facebook alias monetisasinya ya. Karena apa? Karena di situ kita sistemnya undangan ya. Jadi di sinilah kita merasakan lelah, jenuh. Karena pihak Facebook itu nggak mau rugi guys. Beda banget ya, beda banget sama yang namanya di YouTube. Kamu tahu nggak? Kamu menjadi seorang YouTuber berjuang hanya sekitar 1 tahun, 2 tahun, tapi ada arahnya. Ada sistemnya, prosedurnya jelas, kita dihargai. Yang misalkan contoh nih, kalau mau jadi konten kreator, mau jadi YouTuber dengan subscribe yang sekarang ya malah lebih dimudahkan, lebih diarahkan daripada sistem yang sebelum-sebelumnya. Misalkan contoh 1000 dulu syarat untuk dimonetisasinya menjadi partner YouTube itu yaitu 1000 subscribe. Sekarang malah dimudahkan, hanya cuman butuh 500 subscribe, 4000 jam tayang. Udah jelas ya, di situ jelas terarah sistemnya, kita dihargai ya. Jadi yang penting apa? Yang penting kalau di YouTube itu selama belum dimonetisasi, posting video original ya. Nah di situ jelas, karena apa? Di situ ada target yang seperti apa? 500 subscribe, 4000 jam tayang. Nah di situ kita bisa berlomba-lomba menggunakan apa? Akal, EQ, kecerdasan kita, usaha kita, doa kita, ya kan? Nah, begitu kita sudah menyampai target, di situ akan diterima menjadi partner YouTube. Nah, sedangkan kalau di Facebook, gila-gila, sehebat-hebatnya orang menjadi content creator, terjun di Facebook Pro, kalau memang belum rezekinya, susah banget guys, nggak bakalan dimonet-monet, karena emang sistemnya undangan gitu loh. Jadi analisa saya nih ya, perusahaan Meta, perusahaan Facebook itu tidak mau rugi. Kenapa? Ya karena sistem dari real, in-stream, bonus itu kan pure murni digaji dari Facebook. Tapi kenapa sistemnya undangan? Ya terserah Facebook dong, terserah Meta. Ya, kita mau jungkir balik kayak apapun, kita mau buat konten sehebat apapun, kalau memang belum rezekinya, ya kita hanya terus usaha konsisten sampai kapan? Sampai kiamat? Sampai kiamat gitu. Nah itulah kenapa aku bencinya tuh di Facebook kayak gitu. Sistemnya undangan, tidak terarahkan, susah gitu loh. Yang ada tuh capek. Berbeda banget sama yang di berbeda banget seperti monetisasi sebelum tanggal 4 Oktober tahun 2024. Nah, for example ya, contohnya gini. Contohnya nih syarat monetisasi iklan in-stream sebelum adanya kebijakan baru, yaitu tahun 2024 bulan Oktober tanggal 4. Itu syaratnya apa? 5.000 pertemanan atau 5.000 follower, terus 60.000 jam tayang. Nah, di situ itu kita terarahkan bagus. Ketika kita berlomba-lomba, bagaimana caranya setiap hari live untuk mentargetkan biar tembus sampai 60.000 jam tayang. Kemudian kita berlomba-lomba follow to follow atau nge-add pertemanan sebanyak-banyaknya biar ada target 5.000 pertemanan atau 5.000 follower. Nah, setelah semuanya sudah selesai, maka kita mengajukan di situ antara diterima atau enggak, jelas gitu loh. Terus udah kayak gitu, kalau misalkan nih in-streamnya sudah dimonetisasi, lanjut ke real, kita nggak lama kemudian akan dapat undangan real. Nah, kenapa?
Karena kalau kita sudah memenuhi 60.000 jam tayang, artinya aktivitas kita di sistem Facebook itu tercatat bagus gitu loh, sehingga iklan reel pun dapat undangan. Nah, itu berlaku sebelum sebelum bulan Oktober tanggal 4. Nah, sekarang di tahun 2025 ini luar biasa, selektifnya luar biasa. Kita hanya bisa menunggu entah sampai kapan. Jadi mereka yang sudah dimonetisasi sebelum adanya kebijakan baru ya, baik itu reel, in-stream, bonus, itu luar biasa banget. Jadi kalau untuk konten kreator Facebook yang sekarang ini susah guys. Kita mau jungkir balik bikin konten asli, evaluasi konten seperti apapun, berarti mengarahnya ke rezeki gitu loh. Karena sistemnya undangan gitu loh. Makanya yang ada tuh aku sendiri capek gini loh. Maksudnya gini, oke, di akun Facebook ini udah dimonet, tapi kan di akun Facebook yang lain belum dimonet. Nah, itu pun aku ngerasa kayak capek gitu. Jadi buat kalian yang statusnya belum dimonetisasi, baik itu reel, bonus, in-stream, mendingan jangan terlalu menggebu-gebu posting video sebanyak-banyak deh. Untuk apa? Karena apa? Sistemnya undangan guys. Yang penting gini aja, yang penting kalian satu hari posting video satu, foto satu, udah, gak usah banyak-banyak. Karena apa? Kita nggak ngejar target, kita nggak ngejar JT, terus kita juga sistemnya undangan. Yang penting kita jangan sampai libur konten, itu aja. Karena kita mau sampai kapan? Kita mau jungkir balik, mau seperti sehebat apapun menjadi konten kreator, kalau memang belum rezekinya, ya udah. Karena sistem undangan guys, asli kalau sistem undangan itu susah banget. Makanya mayoritas itu pemain Facebook, konten kreator di Facebook ini 99% fitur bintang semuanya dimonet. Kenapa? Karena fitur bintang ini yang gaji orang lain, bukan dari Facebook, bukan dari Meta, bukan dari perusahaan Meta. Justru dengan adanya monetisasi bintang itu, pihak perusahaan Meta, Epon, Google dapat cuan, dapat pajak dari siapa? Dari kalian, para pembeli bintang, gitu loh. Itulah sebabnya kenapa pihak perusahaan Meta itu yang monetisasinya bisa ditargetkan cuman bintang, yang dimana tertulis bahwasanya pokoknya intinya bintang sama langganan ya, sama fitur langganan. Nah, yang dimana misalkan contoh fitur bintang ya, fitur bintang itu syarat untuk dimonetisasi itu 1000 pertemanan atau 1000 follower ya kan. Kemudian umur Facebook Pro-nya 1 bulan. Nah, kalau sudah di titik itu maka terjadilah monetisasi. Makanya 99% itu fitur bintang itu semua para konten kreator pasti dimonet ya. Ya karena kalau bintang itu yang gaji orang lain guys. Jadi pihak Facebook, perusahaan Meta itu nggak rugi. Justru dengan kamu fitur bintangnya dimonet, maka pihak Facebook, pihak Google, pihak Epon dapat cuan, dapat pajak. Dari siapa? Dari kalian para pembeli bintang. Lalu kenapa bonus, reel, in-stream itu sistem undangan? Yang entah kita nggak tahu sampai kapan ya. Kita sampai kapan menunggu undangan itu? Ya karena reel, in-stream, bonus itu yang gaji Facebook. Jadi pihak Facebook, pihak Meta juga nggak mau rugi gitu loh. Itulah kenapa kita dibuat tunduk. Makanya kebanyakan menjadi konten kreator di Facebook itu nggak bisa bertahan lama. Kenapa? Karena sistemnya undangan, tidak jelas, tidak terarahkan. Kita disuruh syarat untuk posting video asli, bla 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 bla. Tapi ternyata apa? Ternyata tetap aja gitu loh, entah sampai kapan gitu loh. Ini aku live singkat ya guys. Nah, jadi yang saya sejauh ini yang saya analisa, perusahaan Meta ini luar biasa, cerdasnya luar biasa banget. Ini platform yang benar-benar tidak mau rugi. Kenapa? Karena sistemnya undangan. Jadi intinya nih di tahun 2025 ini selektif monetisasi kontennya itu luar biasa banget, selektif banget ya. Jadi lebih ke arah rezeki sih. Jadi gini,
selama akun Facebook kamu tidak ada PL, tidak ada pelanggaran, selama akun Facebook kamu sehat, berarti lebih fokus ke rezeki ya. Gitu. Jadi kalau status akun Facebook kamu belum dimonet, terus ada banyak PL, jangan harap dimonet. Tapi kalau akun Facebook kamu sehat, tidak ada penyakit, tidak ada PL, terus tinggal bagaimana rezeki kita gitu. Karena apa? Karena kita sistemnya undangan gitu ya. Jadi misalkan contoh, jika A, B, C, D mengatakan oh harus konsisten posting video bla bla bla, tapi pada faktanya orang yang 2 hari sekali posting video, atau 3 hari sekali posting video, atau bahkan 1 minggu sekali posting video, tapi sekali buka Facebook langsung dimonet. Jadi sistemnya lebih ke ini guys, lebih ke undangan gitu, lebih ke rezeki gitu. Selamat sore Kak. Oke, ini aku menjawab pertanyaan ya. Oh ya, Happy New Year. Happy New Year, Happy Chinese New Year. Oke, ini saya menjawab pertanyaan. Cuma kamu kayak mau balas komen aku di antara akun-akun besar. Buat aku biasa aja guys. Aku heran aja sih sama kalian ini loh. Ya itu emang mungkin kalian para pemula ya yang ini ya. Kalau aku sih, kalian tau gak sih, akun-akun besar kebanyakan aku blokir. Kamu tau gak? Nggak ada untungnya buat aku, nggak ada untungnya ya. Jadi tugas aku hanya memproduksi video-video yang bermanfaat untuk semua orang. Jadi pokoknya gini, akun-akun Facebook, akun-akun besar yang followernya jutaan, paling yang tidak saya blokir cuman hanya Kayeni. Karena apa? Kayeni itu kontennya gini. Kayeni kontennya itu dia benar-benar memproduksi video yang dimana tidak senggol sana sini. Nah itu aku suka. Tapi kalau akun-akun besar yang kontennya udah nyenggol sana sini, langsung aku blok. Tidak ada untungnya, tidak ada faedahnya, tidak produk kita yang ini aja langsung kesedot energinya gitu loh. Assalamualaikum Kak Ica. Waalaikumsalam Bunda. Ya sudah kebuka semua belum pun fiturnya? Ada yang sudah, ada yang belum lah. Profilku rekomendasi berisiko, fitur monetisasi ku berisiko, tiba-tiba nggak tahu masalahnya tapi aku tetap gaspol. Nah bagus, ini untuk Kak Ardian Saputra, banyakin live ya, karena emang kalau untuk menanganin kasus PL seperti itu emang ke live. Sore Kak, sore juga Kakak. Hadir Kak, ya oke. Kamu yang ngomong, aku yang kehausan. Aku kalau udah ngomong itu nggak ada remnya guys. Kak, nih Mamak Iqbal. Mamak Iqbal. Kakak emang daftar akun monetisasi itu berbayar ya Kak? Nih, ini pasti kemakan nih. Kemakan sama ini para penipu yang di luaran sana yang berkeliaran. Guys, dengerin ya. Dengerin. Kalian semua jangan percaya yang namanya jasa-jasa monetisasi ya. Itu semua penipuan, pembohongan. Jadi kalau misalkan kalau misalkan nih ada ya salah satu akun, aku amati nih. Jadi ada salah satu akun yang dimana dia mendaftarkan monetisasi, tapi ternyata dia bukan mendaftarkan monetisasi, tapi mendaftarkan centang biru. Itu bodoh banget. Centang biru itu kita bisa semua mendaftar loh, ya. Centang biru itu bukan sejenis monetisasi, guys. Kok ada konten kreator yang mengatakan bisa memonetisasi fitur, padahal dia hanya bisa mendaftarkan centang biru. Nah centang biru itu bukan sejenis monetisasi. Stupid banget tuh orang. Kok bisa-bisanya melabui para pemula. Selamat sore Kak Ica, aku baru hadir. Sore juga Kak Lala. Nah jadi ini untuk siapa? Mamak Iqbal. Kak dengerin ya. Jangan dengerin please. Aku udah ngasih tahu kalian berulang-ulang kali ya. Jangan percaya namanya jasa-jasa monetisasi ya. Jangan percaya. Kalau misalkan jasa monetisasi itu mendaftarkan centang biru, semua orang bisa. Kamu juga bisa mendaftarkan centang biru. Kalau centang biru itu bukan berarti dimonetisasi, beda ya. Jadi centang biru itu kita berlangganan, bayar gitu. Jadi kalau misalkan di luar sana ada yang menawarkan jasa monet, ini benar-benar jangan percaya. Kenapa? Banyak banget tuh para pemula yang menjadi target, uang sudah
dikirim, di blok. Lagian mereka itu siapa guys? Mereka siapa? Teman-temanku loh, teman-temanku semua lulusan IT ya, canggih-canggih di bidang IT aja nggak bisa nggak bisa ini monetisasi konten kok, nggak bisa dimonet. Maksudnya gini, karena emang pure murni mutlak. Orang aku juga pernah sekolah IT juga guys, jadi namanya monetisasi ya itu adalah mutlak hak wewenang pihak Facebook, ngerti? Jadi kalau misalkan di luaran sana ya, di luaran sana kalau ada jasa-jasa gitu jangan percaya, itu adalah penipuan. Lagian gini guys, sudah jelas-jelas tertulis kan, di situ adalah sistem undangan. Sistem undangan artinya apa? Kalau sistem undangan artinya apa? Artinya kita dibuat tunduk mutlak oleh pihak Facebook ya. Kita mau secerdas apapun, kita mau evaluasi sehebat apapun, tapi kalau belum rezeki kita ya kita sabar. Kecuali kalau kamu mau mengembangkan akun. Tahu nggak arti mengembangkan akun? Mengembangkan akun itu adalah akunnya berkembang. Artinya apa? Follower kamu naik. Dengan apa? Dengan kamu punya modal buat konten ini, buat konten sebagus mungkin ya, sehingga menarik para penonton untuk follow atau untuk menonton. Terus terus nanti akhirnya pada follow. Nah, itu yang dinamakan akun berkembang. Beda sama monetisasi. Jadi ketika akun berkembang belum tentu bisa dimonetisasi. Kalau namanya monetisasi adalah hak mutlak wewenang pihak Facebook ya. Cuman bedanya gini. Kalau akun berkembang itu kan gini, akun berkembang kan followernya banyak ya kan. Nah, ketika kita posting sesuatu untuk misalkan bekerja sama ya, di endorse gitu. Nah, itu ketika kita posting pengaruhnya besar gitu, tapi tidak menjamin dimonet gitu loh. Jadi siapa untuk Mamak Iqbal, kakak emang daftar akun monetisasi itu berbayar ya kak? Nggak ada. Monetisasi itu adalah hak mutlak wewenang pihak Facebook. Jadi kamu jangan percaya sama yang namanya jasa-jasa monet, yang mereka adalah penipu. Kak, aku mau nanya, durasi reel sekarang bener nggak sih minimal 60 detik? Kan udah aku jelasin ya, gini loh, ini nih yang bikin kalian stres, depresi tuh kayak gitu, kebanyakan bertanya sama yang namanya robot. Nih guys, dengerin nih, kita ini mainnya di platform Facebook ya, kita tuh bersangkutannya dengan Facebook, bukan di AI atau robot. Gini, ketika si A, B, C, D bertanya kepada AI, kepada robot, menanyakan durasi reel itu berapa detik, padahal pertanyaannya sama. Ada 5 orang bertanya dengan pertanyaan sama, maka si AI robot ini akan menjawab dengan berbeda-beda. Nah, di sini nih 5 orang akan menjadi kacau balau. Karena apa? Ya pusing membaca jawaban si A seperti ini, jawaban si B seperti ini, jawaban si B seperti ini. Belum lagi nanti yang lain para pemula baca. Akhirnya apa? Akhirnya pusing. Jadi gini guys, kenapa sih si AI itu selalu jawabannya beda-beda? Karena si AI itu mengambil dari berbagai sumber, mengambil sumber monetisasi YouTube, mengambil sumber dari monetisasi Facebook ya. Jadi kita adalah mainnya di platform Facebook, yang dimana yang harus kita pelajari, yang kita amati, yang kita pahami yaitu platform yang bersangkutan. Misalkan contoh, di situ kan udah tertulis bahwasanya durasi reel paling terbaik berapa? 15 detik ya kan. Terus durasi VOD paling baik itu berapa? Yaitu 9 praktik dari 9 praktik terbaik itu berapa detik, berapa menit? 3 menit. Nah, di situ udah jelas mengatakan platform Facebook yang bersangkutan ya. Kita mainnya di Facebook, bukan mainnya di AI gitu. Jadi untuk siapa Kalala, Kalala lebih ini deh, jangan berfokus kepada robot yang WA kayak gitu, jangan berfokus kepada robot, tapi berfokus kepada platform yang bersangkutan ya. Karena yang namanya robot itu mengambil dari berbagai sumber ya. Yang namanya monetisasi itu artinya luas guys, luas banget kalau kita mau pelajari ya. Jadi bagus kalau reel praktek terbaik ya 15 detik, mengikuti yang bersangkutan, jangan mengikuti robot.
Halo Kak Ica, halo juga. Centang biru itu daftar berbayar 110.000 per bulan. Iya betul. Agus Triyono, Kak Ica, apa bener kalau bikin video reel durasi 4,5 detik terus bisa menunjuk di monet? Gak menjamin. Siapa yang ngomong kayak gitu? Itulah orang-orang, taktik orang itu. Emang dia siapa? Dia karyawan Meta. Kalau misalkan gini, kalau mereka gini guys, kalau mereka share pengalaman, misalkan gini, oke, saya bikin konten 45 detik, terus konten saya mayoritas segini, dan selama saya ngonten 3 bulan di monet, nah itu bisa share pengalaman. Tapi bukan berarti adalah bukan berarti adalah sesuatu menjadi rujukan, oh bahwa kita harus buat konten yang 4,5 detik biar seperti itu. No, pengertiannya tuh bukan seperti itu, tapi pengertiannya adalah sharing pengalaman. Nah, ketika kamu mengikuti tips, trik dari si A, B, C, D, pada faktanya apa? Tidak dimonet-monet juga, berarti kan kembali ke rezeki. Jadi untuk siapa Agus Triyono, Kak Ica, apa benar kalau bikin video reel durasi 4,5 detik terus bisa menunjuk di dismonet? Maksudnya apa sih dismonet? Dismonet atau dimonet? Oh, dismonet. Sorry. Berarti ini kamu menanyakan dismonet ya? Jadi sebenarnya gini sih guys ya. Gini ya, dengerin ya. Dismonetisasi itu tidak gini. Ada beberapa kemungkinan ya, tapi yang sejauh ini yang saya amati, ini berdasarkan pengalaman saya di beberapa akun dan di beberapa platform, yang namanya dismonetisasi adalah pelanggaran. Apa sih yang dinamakan pelanggaran? Entah itu pelanggaran dari musik, pelanggaran video tidak asli, ya kan, video reupload, pelanggaran yang ibaratnya kayak memosting yang misalkan postingan-postingan yang vulgar atau sejenisnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan jumlah ini juga bisa terjadi, kayak misalkan video 3 detik, 6 detik itu juga tapi kalau misalkan hanya videonya 1, 2, 3 is okay. Tapi kalau misalkan dari awal ngonten sampai detik ini videonya 3 detik terus, kayak contoh sih Hari Jos, terus siapa sih itu Ira punya akun-akun besar itu, coba deh kalian cek akun-akun besar itu, dia tuh durasinya berapa sih guys? 6 detik, 3 detik. Itu bukan konten namanya ya, itu bukan konten. Itu biasanya mereka yang baru terjun jadi konten kreator di Facebook ya kayak gitu. Maksudnya lebih mementingkan viewers ya, lebih mementingkan dan mempertahankan para penontonnya. Padahal isi dari videonya itu apa sih? Cuman hanya caption seperti kayak status doang. Padahal sejatinya ya guys ya, konten yang benar-benar diproduksi itu ya konten yang durasinya minimal ya 1 menit lah, paling pendek itu 1 menit. Nah 1 menit itu kan ada teori, ada ilmu, ada isinya gitu, sehingga ada manfaat untuk orang lain. Tapi kalau misalkan konten 3 detik apa yang kita dapat? Cuman hanya tulisan caption misalkan contoh kayak gini, tutorial buat ini dijamin monetisasi, cek di kolom komentar. Cuman hanya 3 detik, sama aja kamu kayak ngeliat foto kayak gitu. Jadi kalau untuk siapa Agus Triyono, Kak Ica, apa benar kalau bikin video reel durasi 4,5 detik terus bisa menunjuk dismonet? Bisa jadi, karena memang untuk tahun 2025 ini emang selektif monetisasinya luar biasa banget guys. Dan dari yang saya amati ya, mereka akun-akun besar yang followernya ratusan sampai jutaan itu kebanyakan dismonet. Kenapa? Karena kontennya ya 3 detik, 6 detik kayak gitu. Terus udah kayak gitu pakai musik lagi. Kamu tanya, ada yang bilang kalau fitur langganan diaktifkan kita harus bayar ya. Kak Ramzi Rama, gini ya pengertian. Gini Kak, fitur langganan ya, langganan itu gini, misalkan contoh ya, fitur langganan kamu sudah dimonet, nah kan, sudah dibuka gemboknya, kamu daftarkan, kamu siapkan pembayaran, kamu daftarkan akun pembayaran. Nah, kalau kamu sudah daftarkan akun pembayaran, di situ nanti kalau kamu dapat uang, berarti dari orang yang berlangganan. Jadi gini,
Fungsi dari fitur langganan yaitu ketika orang lain mau berlangganan kepada kamu, ya kan? Berlangganan kepada kamu. Sama seperti bintang. Bintang kalau kamu dapat gaji dari bintang dari mana? Ketika orang lain sawer kan? Ketika orang lain sawer. Nah, begitu juga langganan. Kamu dapat gaji dari Facebook dari langganan itu dari mana? Ketika orang lain mau berlangganan dengan kamu, yaitu berbayar. Nah, jadi misalkan si A mau berlangganan dengan kamu, bayar. Nah, kamu di situ bisa menentukan bayar per bulan berapa? 10.000, 15.000, 20.000. Nah, kemudian si A ini bisa menonton video kamu yang kamu posting di fitur langganan, ya. Jadi ketika kamu posting video-video khusus nih, video-video khusus eksklusif, video-video yang menarik banget khusus untuk orang-orang yang berlangganan gitu. Tapi kalau saya nggak begitu ini banget guys. Kenapa? Kalau untuk saya sih fitur-fitur langganan lebih tepatnya untuk ke artis ya, artis atau orang-orang yang penting aja sih. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang mau berlangganan itu, aduh, nggak banget. Orang aku aja nih Facebookku yang satunya aja fitur langganannya sudah dibuka. Aku daftarkan tapi nggak aku posting video, nggak aku anggurin. Buat apa? Siapa yang mau berlangganan? Kalau maksudnya gini, ngapain maksudnya gini, aku tuh mikirnya gini, kita nih siapa? Kita artis, kita guru besar, sehingga orang mau berlangganan sama kita. Walaupun ibaratnya konten-konten yang kita posting di langganan itu adalah konten-konten yang menarik misalkan. Tapi kalau untuk saya sendiri nggak akan tertarik, ya. Aku nggak akan mau berlangganan dengan siapapun. Buat apa langganan? Misalnya per bulan saya harus bayar segini-gini. Mendingan ngapain sampai ke langganan? Video-video di YouTube banyak, video-video penting di YouTube banyak, video-video di Facebook banyak, ya kan? Ngapain berlangganan? Kecuali kalau emang itu artis atau guru besar, barulah orang yang. Oke kakak, terima kasih, saya paham. Oke, sama-sama. Siapa lagi yang mau nanya guys? Aku nggak nanya di robot kak, ada salah satu yang posting di beranda, jadi aku mestiinnya ke Kak Ica biar. Nah iya, itu kalala itu orang-orang yang posting di beranda itu ya dari robot juga itu. Nah itu yang bikin kalian pada bingung kan, karena dibuat harus 60 detik, harus 15 detik, harus ini. Nah itu padahal sudah jelas-jelas tertera tertulis yang kita mainnya di Facebook, di platform Facebook, bukan di ini, bukan di AI atau robot. Terima kasih infonya kak, aku pamit dulu. Oke, sama-sama. Yaudah, ini aku mau ini guys, aku mau ini. Oke, jadi itu aja ya. Jadi gini. Oke guys. Jadi di live ini ini penutupnya sama ya. Penutupnya di akhir penutup live ini aku akan memperjelas lagi ya. Ya. Jadi konten kreator di Facebook ini kita dibuat tunduk ya, dibuat tunduk monetisasinya oleh sistem Facebook, karena bener-bener nggak jelas banget ya, nggak jelas banget. Jadi kalau kalian bener-bener mau jadi lala. Oke Kak Ica, terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Jadi gini guys, mereka yang sudah, intinya gini, para konten kreator di Facebook yang sudah dimonet, real bonus in stream itu luar biasa banget. Itu biasanya dimonetisasi sebelum bulan Oktober tanggal 4, sebelum ada kebijakan baru ya. Jadi itu orang-orang beruntung banget. Tapi untuk kebijakan baru yang sekarang 2025 ini, yang sekarang ini, yaitu kebijakan monetisasi konten, itu luar biasa banget. Selektifnya ketat banget. Kenapa? Karena semua sistem undangan. Jadi kita sebagai konten kreator di Facebook hanya bisa sabar. Nah, saya saranin kalau kamu belum dimonetisasi, jangan terlalu menggebu-gebu. Posting. Capek guys, capek. Kecuali kalau kamu sudah dimonetisasi ya, baik itu real, in stream, bonus, silakan. Kalau kamu sudah dimonetisasi, kamu lebih dalam satu hari posting berapa puluh video, berapa foto video pun tetap akan jadi dolar. Nah itulah. Jadi kalau selama belum dimonet itu santai, jangan barbar banget.
Jadi kalau misalkan gini, intinya gini, kalau ada suhu A, B, C, D yang menyarankan, oh 1 hari harus posting 3 video, 4 video, 5 video, jangan di ini deh, jangan terlalu di ini tanggepin banget. Kenapa? Itu adalah edukasi lama yang dimana belum ada kebijakan baru ya. Jadi kebijakan baru itu diterapkan ketika tahun 2024 bulan Oktober tanggal 4. Nah, itu kebijakan baru. Jadi untuk konsisten 1 hari upload 5, 3 itu sudah nggak ngaruh. Karena apa? Karena semua kembali ke sistem undangan ya. Jadi monetisasi kontennya artinya gini. Yang terpenting adalah tetap konten walaupun hanya sehari posting 1 video atau 1 foto gitu. Karena gini, ada juga guys, ini berdasarkan pengalaman ya. Misalkan gini, ada si A ini udah frustasi nih, si A udah frustasi, udah capek ngonten 1 tahun bla bla bla, nggak dimonet. Nah, dalam 1 minggu dia nggak posting apa-apa, tapi ketika buka Facebook langsung tuh dimonet. Jadi emang kembalinya ke rezeki masing-masing. Jadi kalau misalkan pihak suhu A, B, C, D kalau sampai detik ini menerapkan atau memberi edukasi, oh yang penting konsisten upload video 1 hari 3, 1 hari 4 dengan jam yang sama ini nih, itu sudah nggak berlaku. Kenapa? Karena semua kembali ke rezeki masing-masing guys. Jadi semua kembalinya ke sistem ya, sistem undangan. Udah gitu aja ya. Oke, Happy Chinese New Year. Oh my god. Sumpah ini sekali lagi meta nih. Nih sejauh ini nih platform apa yang tidak mau rugi? Platform apa yang paling cerdas banget, yaitu platform Facebook. Kenapa? Karena kita dibuat bingung, tidak terarahkan, tidak ada arahnya, tidak ada ujungnya. Kenapa? Karena monetisasinya sistem undangan ya. Jadi kita mau buat konten seasli mungkin, seevaluasi mungkin, sehebat apapun, secerdas apapun, lulusan IT pun, lulusan yang komputer pun tidak akan menjamin real bonus in-stream di monet. Karena apa? Sistemnya adalah undangan, yang artinya kita dibuat takluk, tunduk oleh kebijakan monetisasi Facebook. Kenapa? Karena Facebook tidak mau rugi ya. Kalau misalkan pihak Facebook syarat untuk monetisasinya adalah sekian-sekian, maka 99% konten kreator Facebook itu pasti sudah dimonet semua. Karena apa guys? Karena gini, Facebook itu dari dulu, dari tahun berapa gitu sebelum ada Facebook Pro itu semua orang punya Facebook, ya kan? Semua orang tuh punya Facebook ya. Orang menikah kenalan di Facebook, orang dibunuh gara-gara Facebook, orang pacaran gara-gara Facebook. Nah, jadi Facebook itu lebih tepatnya untuk berkomunikasi ya, bukan untuk jadikan konten kreator. Nah, jadi ketika pihak Meta meluncurkan Facebook Pro ya, fitur Facebook Pro, nah di situ 99% orang yang punya Facebook langsung dirubah menjadi mode profesional, berubah menjadi berlomba-lomba untuk menjadi konten kreator. Nah, maka dari itu sistem monetisasinya adalah undangan, yang dimana suka-suka Meta, suka-suka perusahaan Meta, suka-suka Meta. Jadi kita dibuat tunduk, dibuat takluk. Berbeda dengan YouTube. Kalau YouTube, kenapa kita terarahkan? Kenapa kita ada sistemnya? Karena YouTube itu adalah bukan platform yang chatting untuk berkomunikasi, yang harus interaksi, yang harus video call segala macam, kan nggak bisa kan. Itulah kenapa. Makanya jadi dulu waktu platform Facebook, waktu pihak perusahaan Meta meluncurkan fitur mode profesional, itu peminatnya baru sedikit guys ya.
Jadi peminatnya itu baru sedikit, sehingga ketika orang berubah menjadi sehingga ketika Facebooknya dirubah menjadi mode profesional, langsung dapat dimonetisasi. Misalkan langsung reelnya dimonet, Instagramnya dimonet, atau bonusnya dimonet. Karena apa? Peminatnya baru sedikit, ya. Peminatnya baru sedikit, dan kebanyakan waktu itu kan ibaratnya 75% nggak percaya bahwasanya Facebook itu bisa menghasilkan uang. Nah, orang saya aja gini, jujur guys ya, saya aja gabung di Facebook Pro itu pada tahun 2024, ya, tahun 2024 itu aku baru gabung Facebook Pro. Padahal saya amati, saya selalu, tapi Facebookku waktu itu aku biasa aja, Facebook biasa, karena aku kayak apa sih, masa sih Facebook bisa buat ini gitu. Dan ketika saya perhatiin, amati, pelajari, oh ternyata ya emang bener. Jadi waktu itu aku lebih fokus ke YouTube gitu. Nah, makanya kenapa pihak Meta tidak mau rugi. Jadi setelah peminatnya banyak gitu ya, setelah peminatnya banyak, ya udah peraturan dirubah lagi. Ya kan, peraturan itu dirubah lagi sejak tahun 2024 bulan Oktober tanggal 4. Gitu. Aku nggak nanya di robot, ini udah dibaca. Terima kasih kan ya. Mana sih lagi yang nanya ya, mana ya? Terima kasih Kak untuk oke Kak Ica, terima kasih. Minimal berapa follower Kak biar bisa monetisasi semua video? Dibilangin, Masya Allah. Ini Agus Triano dari tadi aku membahas dari ABC nggak nyambung kamu ya. Jadi gini, dengerin. Untuk ini loh. Jadi gini, untuk bisa dimonetisasi semua itu tidak ada patokan follower dan sebagainya. Jadi untuk dimonetisasi kecuali fitur bintang. Kalau fitur bintang, dengerin. Kalau fitur bintang itu minimal 1000 subscribe, minimal 1000 follower atau 1000 pertemanan. Terus usia Facebook kamu tuh sudah 1 bulan baru dimonet, itu bintang ya, itu bintang. Ingat, bintang. Jadi selain bintang, misalkan kayak reel, in-stream, bonus itu tidak ada persyaratan. Oh harus sekian ini, berarti lebih ke arah merujuk ke bintang ya. Jadi kalau misalkan kamu tanya minimal berapa follower Kak, minimal monetisasi, nggak ada. Di Facebook itu nggak ada kayak gitu, kecuali di platform lain. Jadi kalau kamu ada jasa-jasa monet menawarkan kayak gitu, jangan dipercaya ya, itu penipuan itu. Oke guys, itu aja lah. Aduh, aku ini libur tapi nangis banget ya. Oke guys, jadi gini ya, ingat ya, untuk peraturan sekarang, kebijakan baru sekarang nih ya, syarat untuk monetisasi fitur bintang nih, kita bicara fitur bintang, bukan fitur yang lain. Syarat untuk dimonetisasi fitur bintang yaitu 1000 follower atau 1000 pertemanan. Terus usia Facebook Pro-nya itu 1 bulan lah. Apa yang dinamakan usia? Jadi gini, misalkan contoh, kamu membuat akun Facebook pada tahun 2010. Terus hari ini kamu dirubah menjadi mode profesional, maka terhitung usia dari mode profesional kamu dihitung dari hari ini, bukan dihitung dari tahun 2010, bukan gitu. Nah, itu syarat menuju untuk dimonetisasi fitur bintang. Jadi kalau misalkan kamu tanya, Kak Ica, syarat untuk biar cepat dimonetisasi semua fiturnya itu harus berapa follower dan harus berapa pertemanan? Nggak ada. Jadi kalau misalkan ada suhu A, B, C, D mengatakan segini, jangan percaya. Kenapa? Karena sistemnya adalah undangan. Itu adalah edukasi pembodohan, edukasi sesat. Kalau misalkan ada yang menanyakan, ada yang oh harus segini follower gini, nggak ada. Karena semua itu adalah sistem undangan. Kecuali kalau fitur bintang. Kalau fitur bintang itu sudah tertulis ya, sudah jelas bahwasanya harus 1000 pertemanan atau 1000 subscribe, terus minimal umur Facebooknya adalah 1 bulan. Nah itu fitur bintang. Tapi kalau fitur yang lainnya tidak ada syarat untuk berapa follower, berapa pertemanan, nggak ada ya. Jadi kalau untuk fitur yang lainnya seperti reel, bonus, in-stream itu lebih ke condong rezeki
lebih condong ke rezeki. Jadi selama konten kita asli, selama akun Facebook kita sehat, tidak ada PL, berarti kita tinggal menunggu kapan nih rezeki kita, giliran kita, gitu aja. Oke guys, itu udah ya. Makasih Kaica, siapa ini? Nah ya, jadi Agus Triono, jadi kalau kamu di luaran sana ada orang yang nawarin jasa monet, jangan percaya ya, jangan percaya ya, jangan percaya. Mereka itu yang nawarin jasa monet apa? Orang yang lulusan IT aja, di bidang IT aja nggak mampu untuk memonetisasi, kecuali karena apa? Sistemnya undangan, kecuali dulu ya, kecuali dulu nih, sebelum ada kebijakan baru ya, dengerin, sebelum ada kebijakan baru, yaitu sebelum tahun 2024 bulan Oktober tanggal 4. Nah, itu monetisasinya bisa kita taklukkan lewat apa? Lewat IQ kita, kecerdasan kita, kepintaran kita, dengan usaha kita, doa kita. Kenapa? Karena di situ tertulis bahwasanya untuk syarat monetisasi iklan in-stream yaitu 60.000 jam tayang, 5.000 follower. Nah, setelah kita bisa menaklukkan itu, artinya di situ akan termonetisasi iklan in-stream. Kemudian nggak lama kemudian nanti kita akan dapat undangan real. Jadi mereka yang sudah dimonetisasi adalah mereka yang yang sudah dimonet sebelum ada kebijakan baru gitu loh. Jadi untuk saat ini nih, kebijakan baru ini monetisasi konten ini, jadi tidak ada persyaratan harus 1.000, harus berapa follower, harus berapa, jadi nggak ada guys, karena semuanya udah dihapus. Jadi sistemnya adalah undangan, artinya kita dibuat takluk, tunduk oleh sistem Facebook. Itu aja, udah ya. Aku mau pergi nih. Oke guys, oke, bye. Nih pesan saya, selama kamu belum dimonetisasi, jangan terlalu menggebu-gebu ya. Kecuali kalau kamu sudah dimonetisasi, banyakin upload video atau foto sebanyak-banyak mungkin. Tapi selama belum dimonet, nggak usah terlalu menggebu-gebu. Yang ada kamu capek, beneran capek. Oke, bye.